Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Kalian pasti tahu kan aku lagi ada di mana? Yaps, bener banget. Aku lagi ada di Robata and Beer Pub di Beppo. Jadi, ini adalah restoran izakaya yang cukup terkenal nih Besti di Beppo. Dan di restoran ini aku bakal cobain fresh seafood. Nah, buat kalian yang penasaran, kira-kira restoran ini worth it nggak sih? Mahal nggak sih? Dan porsinya segimana? Kalian harus tonton video ini. So, ikutin kita terus ya. Nah, ini ada menu, kemudian ada jam buka dari restoran ini, bukanya dari jam 5 sampai jam 11 malam. Nah, ini kondisi restorannya gak terlalu luas tapi gak terlalu sempit juga, jadi menurut aku ini cukup nyaman ya. Dan ini sekarang kita pilih kursi. Nah, Besti, jadi ketika kita baru datang ini udah disediain air, kita dapat 2 sumpit, kemudian kita dapat mangkuk juga buat saus dan juga ada bel. Oke, hidangan pertama kita udah datang. Ini adalah Butano Kakuni. Jadi ini adalah hidangan Jepang yang dari perut babi atau pork belly yang dimasak dengan cara direbus lama nih Besti. Jadi dagingnya tuh bener-bener empuk banget. Nah, biasanya dimasak dengan kecap asin, sake, mirin, gula, dan jahe. Dan teksturnya ini super duper lembut banget. Nah, ini juga ada bel udah tersedia di meja. Jadi kalau kalian mau tambah menu, kalian bisa tekan bel ini. Nah, ini sekarang kita pesen dulu. Ini aku pilih atau pesen beberapa menu. Nanti kalian lihat aja ya, kalian pasti penasaran banget. Oke, hidangan yang kedua adalah burino sashimi. Jadi ini adalah sashimi dari ikan yellowtail atau sejenis ikan laut gitu. Nah, tekstur dari daging ini tuh lembut, rasanya gurih dan juga sedikit berlemak nih Besti. Yang biasanya dimakan dengan wasabi, shoyu, ataupun jahe. Nah, sekarang aku mau langsung makan. Ini kita dip dulu sashiminya ke saus. Ini sesuai selera kalian ya Besti. Buat kalian yang suka agak banyak sausnya, kalian bisa dip agak banyak. Buat kalian yang gak suka terlalu, dip sedikit aja. Nah, kalian tahu nggak sih kalau hidangan ini cocok banget kalau kalian combine minumannya sama apa? Yaps, bener banget, sake. Ini bakal jadi good combine banget buat kalian yang nikmatin hidangan ini. Nah, ini aku lagi tuang sausnya juga buat aku makan. Nanti aku dip si sashiminya ke saus ini supaya rasanya lebih kaya dan lebih enak. Nah, ini kali kita juga dapat hand towel gitu untuk clean tangan kita sebelum kita makan. Nah, ini kita juga dapat onigiri nih Besti. Buat kalian yang misal nggak mau sashimi aja, itu juga ada onigiri juga, kalian bisa pesan. Selanjutnya adalah butabara. Jadi ini adalah hidangan yang bahan dasarnya itu adalah potongan daging babi di bagian perut. Jadi sama kayak hidangan yang pertama itu dari pork belly juga. Nah, tekstur daging ini lembut dan lapisan dagingnya serta lemaknya itu seimbang, jadi benar-benar rasanya itu gurih banget. Nah, karena ini dipanggang, jadi di bagian luar dari daging ini tuh benar-benar garing, tapi di bagian dalamnya itu benar-benar juicy dan lembut banget. Jadi ketika masuk di mulut kalian itu benar meleleh di mulut. Nah, ditambah lagi karena ini dipanggang, jadi ada aroma smoky gitu. Nah, ini menambah cita rasa banget dari daging ini. Fix banget, kalian harus coba. Oke, next adalah toriteng atau tempura ayam. Jadi ini adalah makanan khas prefektur Oita. Jadi ayam ini dilapisin dengan adonan tipis, kemudian digoreng hingga renyah. Nah, makanan ini nih Besti, kalian bisa temuin di banyak restoran di Bungo Takada dan juga di wilayah lain di prefektur Oita. Nah, toriteng ini biasanya disajikan dengan campuran cuka dan kecap asin atau kabosu pongzo. Ini saus yang berbasis jeruk dari buah kabosu. Nah, kedua saus celup ini sering dilengkapi juga dengan mustard untuk dicampurkan sesuai dengan selera kalian. Nah, rasa dari tempura ini nih bagian luarnya itu renyah, ringan sebagaimana khas tempura, tapi dalamnya itu daging ayamnya itu lembut, juicy, dan gak kering sama sekali. Jadi hidangan ini cocok banget buat kalian makan sebagai hidangan utama ataupun sebagai topping dari hidangan lain. Oke Besti, next kita move ke hidangan selanjutnya yaitu dangbojiro. Jadi ini adalah makanan rumahan atau soul food khas prefektur Oita. Jadi dangbojiro ini adalah hidangan berkuah hangat yang cukup menenangkan sehingga dikenal sebagai soul foodnya khas prefektur
Oita. Nah, hidangan ini terdiri dari mie pipih dari tepung terigu yang disajikan dalam kuah berbasis miso. Nah, atau juga bisa disajikan dalam kecap asin yang dilengkapi dengan daging babi dan berbagai sayuran seperti wortel. Nah, rasa dan teksturnya dari sup ini, kuahnya gurih, rasa umami dari miso supnya berpadu dengan kaldu daging dan sayuran, kemudian mie dango yang bertekstur kenyal dan juga lembut. Meskipun cara penyajiannya juga bisa berbeda-beda kalau kalian temui di restoran, tapi cita rasanya selalu mencerminkan masakan dari petutur Oita. Oke, selanjutnya adalah kroket. Ini makanan sejuta umat yang pasti kalian udah tahu kan. Aku yakin banget kan semua pasti udah pernah coba kroket. Tapi aku highlight di sini kroket bukan hidangan khas Jepang ya, Besti. Ini biasanya jadi side dish dari makanan utama. Nah, kroket ini bahan dasarnya terbuat dari kentang yang ditumbuk dengan campuran bahan yang lain, kemudian dibentuk bulat ataupun lonjong, yang crunchy-crunchy-nya ini dari tepung roti yang digoreng. Nah, bahan utama dari kroket ini yang pertama pastinya kentang, terus juga ada daging cincang, bisa ayam, bisa sapi, terus juga ada bawang dan bumbu lain seperti garam dan lada. Untuk rasa dan tekstur dari kroket ini nggak usah diraguin lagi. Kalian yang lihat dari video aja pasti udah bisa nebak bahwa se-crunchy itu. Bagian luarnya itu bener-bener renyah dan garing. Dan surprisingly ini berat, Besti. Ini aku coba angkat pakai sumpit tapi lumayan berat dan maaf itu ya karena keberatan kroketnya. Nah, ini aku pindahin ke piring aku. Kalian bisa lihat juga kan, itu tadi sepiring itu dapat 2 potong kroket dan itu cukup besar menurut aku. Nah, ini benar-benar kelihatan kan renyahnya. Terus ini tadi aku baru ambil pakai sumpit aja dia tuh udah hancur. Berarti se-crunchy itu. Ini aku mau coba buka di bagian dalamnya. Ini aku coba belah 2 buat nunjukin ke kalian se-creamy apa dalamnya. Tuh, ini aku masih proses untuk belah ya. Dan ini tebal banget, jadi memang agak susah untuk ngebelahnya. Nah, tadi kan kalian lihat kan saus yang tumpah sedikit itu. Nah, ini aku coba buat tuang si sausnya di atas kroketnya. Jadi nggak aku dip gitu. Jadi aku langsung tuang dan mau langsung coba makan. Nah, ini aku bakal liatin ke kalian bagian dalamnya tuh, Besti. Itu juga kalian bisa lihat ada campuran wortel. Jadi nggak cuma daging aja ya dan kentang, tapi ada campuran wortelnya. Dan benar-benar enak banget. Ini kroket yang approve banget. Benar-benar rasanya creamy, gurih, ada sedikit manis dari kentangnya. Nggak kerasa ini udah hidangan terakhir yang bakal aku review buat kalian, namanya tsukune. Jadi ini adalah hidangan Jepang dari daging ayam cincang yang dibumbu dan dibentuk seperti bakso kali ya kalau di Indonesia, yang kemudian ditusuk dengan bambu dan dipanggang. Nah, hidangan ini biasanya bisa ditemuin di restoran yakitori nih. Dengan bahan utama pasti daging ayam cincang, kemudian bumbunya kecap asin, gula, jahe. Bisa juga ditambahin daun bawang ataupun wijen. Nah, teksturnya ini lembut, empuk, agak padat sedikit dan juicy. Rasa gurih dan sedikit manis ditambah dari aroma smoky-nya. Nah, biasanya ini nih disajikan dengan kuning telur mentah atau tsukimi sebagai sos cocolannya gitu. Nah, gimana? Kalian tertarik untuk coba hidangan yang satu ini? Boleh komen di bawah ya. Mungkin di Indonesia ini benar-benar mirip bakso kali ya. Nah, ini aku mau kasih cuplikan sedikit ke kalian. Ini areanya dari tempat aku duduk ya, view-nya. Cukup bersih, kemudian suasananya juga tenang, jadi kalian makan juga nyaman. Ini benar-benar fix banget sih, kalian harus coba kesini. Nah, ini aku bakal tunjukin ke kalian detail lokasinya.
Nah, kalian bisa searching di Google Maps itu Robata and Beer Pub di Beppu, terus kalian pilih yang paling atas. Nah, ini banyak yang bisa kalian akses. Ini aku bakal tunjukin nih salah satu reviewnya ke kalian. Yang review udah cukup banyak sih, sekitar 900-an. Dan mostly reviewnya itu bagus-bagus banget. Entahkah itu makanannya yang enak, terus vibes-nya juga yang oke. Nih, kalian udah bisa lihat menunya juga. Nah, ini detail lokasinya dari depan. Nah, ini ada menu rekomendasi musiman gitu yang bisa kalian coba. Misal kalian bingung mau coba sashimi atau fresh seafood yang apa, kalian bisa lihat di menu udah direkomendasiin sama pihak restoran. Nah, sekarang kita lanjut ke payment-nya. Kalian penasaran gak sih kira-kira dengan makanan sebanyak tadi, kita akan menghabiskan berapa yen di restoran ini? Nih, kalian harus tungguin, ini aku masih proses, dan biayanya sekitar 6.193 yen atau 650.000. Nah, gimana nih Besti menurut kalian setelah aku review makanan, porsi, dan rasanya? Apakah worth it untuk dikunjungi? Jangan lupa komen. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu update video dari aku. Bye!